Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون. يبذرهم ربهم برحمته ورضوان وجنات لهم فيها دائم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى أيضا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, ridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada iman. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi penting buat lebih menekan kita untuk menyelamatkan bangsa kita, negara kita. Dipimpin oleh para sahabat, para saudara. Belikan Pak. Dan mohon semuanya begini. Kita tahu bahwa negara kita dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Negara ini bisa bergantung kita perlu menyaksikan diri, hati pikiran kita dan langkah kita untuk menyelamatkan bangsa. Ini tanggung jawab kita bersama. Juga saya menghimbau pada yang di luar sana, baik itu TNI, aktif, Purna, dan yang lainnya, kita harus tetap lurus kepada bangsa negara. Bukan tetap lurus kepada partai atau partai yang lain. Bangsa dan negara. Mari kita betul bersihkan kita bergerak bersama. Betul hati kita menjadi satu, mempunyai kekuatan untuk mendorong kerusakan anak ini. Saya minta tangannya, yang kanan ya, yang kiri, ya, yang kanan, yang kiri, kiri terus. Aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Satu. Kami
bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan Indonesia. persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Bapak, Ibu sudah hormati, ini kita masuki ada beberapa dan nanti kurang lebih akan dijelaskan kenapa PON penegak daulat rakyat dibentuk. Saudara sekalian, jika saya sedikit saja, ini adalah menjadi jawaban bagi kita semua teman-teman yang berteriak, Allah, aksi dong. Ngomong doang, emang dicuekin tuh apa Jokowi mau, gitu kan ya? Bukan aku, siapa pemimpinnya kalau bergerak? Nah ini jawaban kita ada di luar penegak daulat rakyat, PDR ya. Ini yang sekaligus membedakan dengan kelompok-kelompok lain yang sudah ada. Kita tidak menafikan, kita disuruh melengkapi, saling melengkapi, bersinergi untuk sama-sama tujuan sama. Cuma memang barangkali caranya ada yang beda-beda, tapi tujuannya sama adalah menyelamatkan orang kaya. Tapi begitu kita minta perkenan dari Bapak Letnan Jenderal Soeharto untuk memberikan arahannya, bangunan perintahnya. Di podium bang, di podium aja kali. Di podium kan. Nah ini di podium aja kali bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjuangan kita, saya kira sudah banyak sekali kita deklarasikan tentang perlawanan kita terhadap kezaliman. Namun yang sekarang kita kumpul ini adalah lain. Kumpul ini sudah mendeklarasikan presidium yang akan betul-betul cuma tidak mengingatkan, bukan cuma kita melakukan perlawanan secara moral. Itu apa kita lakukan itu? Karena itu yang kita lakukan itu tidak bermoral. Oleh karenanya, kita kumpul di sini, presidium ini adalah presidium yang akan menyatukan semua kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Bukan kita ingin cawe-cawe kita, ini tugas bangsa. Jadi tidak ada lagi kita cawe-cawe. Kita berkumpul untuk menyatukan kekuatan kita semua. Kalau kita selama ini melakukan semua kegiatan yang sifatnya saran, yang sifatnya ajakan, tidak sempat. Karena itu semua adalah kehendak mereka. Kita suruh menari di kehendak mereka. Mereka berkuasa, mereka punya uang, mereka punya polisi, mereka punya tentara, mereka punya semuanya. Tapi satu yang mereka tidak punya adalah kebenaran. Kita berkumpul itu
mendeklarasikan untuk supaya rakyat kita tetap dalam satu arah, yaitu kita membela kebenaran. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengajak bukan cuma rekan-rekan dari non-TNI, tapi saya juga ingin mengajak semua rekan-rekan dari TNI, baik adik-adik yang sekarang masih di dalam maupun yang sudah pensiun. Secara dasar, kita jangan meragukan TNI. Karena apa? Di lubuk hati yang paling dalam TNI itu adalah dia tentara rakyat. Sekali lagi, dia tentara rakyat. Entah itu yang ada di dalam, entah itu yang oleh haror-haror dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya mereka adalah tentara rakyat. Mereka kembali rakyat. Dulu perjuangan pada tahun 45 di dalam tinggal bakal tentara, di situ ada di sebelah. Jadi sekarang kalau kita tidak melanjutkan itu, perjuangan itu salah. Dan saya minta rekan-rekan yang non-AMI jangan sampai meragukan TNI. Sampai pada saatnya TNI akan kembali kepada kita. Allahu Akbar. Apapun mereknya, dia akan kembali kepada kita. Jangan sampai karena adanya suatu kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bukan kegiatan-kegiatan yang dikehendaki oleh rakyat, terus kita tidak menerima. Rakyat adalah hidup kita, hidup TNI. Jadi saya minta juga kepada rekan-rekan semua, jangan meragukan TNI. Kami di sini ada mantan wakil Panglima ABRI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan semua. Kita tetap berdiri tegak pada keadilan, pada kebenaran. Di bahasa orang Jawa mengatakan, lek wedi ojo wani-wani, tapi lek wani ojo wedi. Dan saya mengimbau juga semua rekan-rekan saya yang ada di TNI yang masih dalam posisi kembali pada kita, kembali bahwa kita tentara rakyat, kita tentara rakyat, tentara daripada negara yang paling liberal, yang paling kapitalis. Ada satu hal yang saya masih pegang, dia mengatakan kepada seluruh perwira, dia katakan, give example and be an example. Beri contoh dan jadikan diriku contoh. Jangan karena ada remah-remah roti kita lupa kepada tugas kita. Kita lupa kepada kita. Maka saya mengajak semua adik-adik saya, anak-anak saya yang masih kembali kepada kita. Ingat, kita adalah bagian daripada rakyat. Oleh karenanya pada kesempatan ini, deklarasi yang kita akan lakukan ini bukan cuma sekedar deklarasi ajakan, sekedar saran-saran, tapi kita mendeklarasikan suatu front
untuk tetap memang bergerak di lapangan, bergerak di lapangan. Tidak ada artinya kalau kita menyarankan membuat gerakan moral, padahal yang kita lakukan itu tidak ada moral. Jadi sekali lagi saya bilang pakai bahasa Jawa. Wani aja diikuti, tapi yang lebih aja warga. Saya bisa di Jawa Timur, di Madura, itu ada sana. Tali bro, tali layangan. Nyawa situ hilang-hilangan. Ini tekad kita. Saudara, untuk sesuatu yang merupakan dasar daripada hati nurani rakyat, kita bela itu sampai kapan? Bahasa Jawanya kalau diterjemahkan, Pak. Ya, Bahasa Jawa yang kalau diterjemahkan. Iya. Artinya apa? tali hidup, tali layangan itu artinya tali hidup, tali untuk layangan. Jawa situ hilang-hilangan. Ini paling terkenal di Madura itu tali hidup, tali layangan. Jawa situ hilang-hilangan. Jadi tali hidup, tali untuk pakai layangan. Nyawa satu hilang-hilangan. Woi. Kalau kita di tengah-tengah rakyat tidak ada istilah provokator. Yang ada adalah kita membela kebenaran yang ada di rakyat. Terima kasih. Mari kita simak deklarasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dalam beberapa kesempatan mengatakan walaupun saya sepoyongan usia di sunnah, tapi kalau diperlukan saya ambil sunnah pas sebelum saya. Saya pakai helm saya. Selanjutnya kita dengarkan dari Dr. Marwan Matulana melalui siapa? Kasih sebentar. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam semua. Alhamdulillah Muhammad yang saya hormati Pak Jenderal Yasno, Pak Jenderal Pakudodi, Pak Laksamana Selamat, Pak Harto dan Pak Narto. Di belakang ada Pak Deddy Budiman, Pak Jen, dan teman-teman sekalian, ini satu kesempatan yang mungkin ya bagi sebagian aktivis yang aktif di lapangan memperhatikan gerakan advokasi perlawanan kepada rezim Presiden Joko Widodo ini. Mungkin sudah lama ditunggu ya untuk perlawanan kita itu nantinya seperti apa. Nah, setelah kita bahas sekitar 3-4 hari atau 5 hari, lalu kita menyepakati untuk menyampaikan deklarasi dan pernyataan sikap kita hari ini. Memang ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan harapan, ada yang mungkin dianggap ini sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran dari beberapa teman lain, tapi percayalah bahwa sebetulnya niat kita tetap bagaimana rezim ini bisa berakhir. Jadi lihatlah fokusnya, tapi kalau ada kesalahan-kesalahan mohon maafkanlah kami ya, karena tidak ada niat untuk menyaingi atau meninggalkan perjuangan teman-teman kita yang lain. Saya kira itu mungkin ya yang perlu saya ingatkan. Kemudian yang kedua, kita memang mencatat dan sudah mengalami sendiri bagaimana sedemikian rusaknya rezim yang dipimpin oleh Joko Widodo ini. Jadi kalau bicara tentang kejahatan itu
ada istilah yang disebut sebagai ultimate crime against nation. Ultimate crimes against the nation. Ya, kejahatan tingkat tinggi puncak, sudah puncaknya nih, yang namanya pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo itu. Kalau kita bicara ukuran kejahatannya, dan itu kita kaitkan dengan konstitusi, dan penjahat ini harus diakhiri, maka bisa dengan gampang kita merujuk ke pasal 7A. Di sana ada 3 jenis kejahatan yang disebutkan, yaitu yang namanya kejahatan pidana besar berat, ada kejahatan etika moral, ada kejahatan administratif. Yang terakhir ini sebetulnya hal yang sepele karena ini dicantumkan juga dalam konstitusi pasal 6 tentang syarat. Ya. Kalau mau nyapres itu syaratnya apa? Ya ada 20 syarat kalau diturunkan di dalam undang-undang. Salah satunya itu misalnya kualifikasi pendidikan. Nah, ternyata ada yang mengkhawatirkan, lalu menggugat ke pengadilan. Dulu itu 2022, yang menggugat ini justru ditahan 6 tahun. Ya, tapi gugatannya sendiri tidak pernah diproses oleh pengadilan. Nah, ini seperti apa ini? Lalu belakangan di awal Januari 2023 ada 5 teman-teman kita aktivis, salah satunya itu Pak Rizal Fadila, ada Pak Muslim Arfi, ada Pak Hatta, dan saya lupa 2 lagi. Tapi intinya menggugat kalau memang tidak ada masalah di kualifikasi pendidikannya, ya dibuka saja. Tapi kita sudah menjalani lebih dari 3 persidangan, gitu ya. Sudah mungkin 6 atau 7 kali. Padahal masalahnya gampang. Pak Jokowi tidak datang, tunjukkan ijazah aslinya misalnya, atau KPU, ya, atau UGM misalnya, tapi kan itu tidak terjadi. Nah ini sebenarnya contoh saja ya. Lalu kalau bicara pidana berat itu disebutkan dalam 7 itu tentang adanya suap, kemudian korupsi, lalu ada pidana berat lain, kemudian ada pengkhianatan terhadap negara. Nah, siapa ini pengkhianat negara? Itu diatur juga dalam undang-undang. Jadi kita tidak sekedar bicara ngomong itu, tidak. Nah, didefinisikan pengkhianat negara itu salah satu adalah melanggar ketentuan yang ada di dalam konstitusi dan undang-undang. Nah, kita menemukan itu ada mungkin 7 sampai 10 jumlah pelanggaran ketentuan konstitusi itu yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Itu namanya pidana berat. Ya. Dan ini tingkat kejahatannya semakin ke belakang, semakin meningkat, semakin semena-mena. Salah satunya itu dalam pencawapresan Gibran misalnya. Ada intervensi, di situ juga ada pelanggaran pidana dan etika. Nah, maka kita lanjutkan ke delik berikutnya, yaitu tentang pelanggaran etika. Ini juga sudah bisa kita temukan kejahatannya dalam bentuk bagaimana Presiden Joko Widodo itu menjadi pemeran utama dalam terlaksananya pemilu curang. Nah, jadi kembali tadi ke istilah ultimate crimes against the nation. 3 delik untuk Presiden penjahat ini diakhiri, itu sudah lebih dari cukup untuk beliau itu segera dilengsarkan atau diturunkan. Oke, karena itu hal ketiga yang bisa sampaikan adalah bahwa kalau kejahatan ini ingin diselesaikan melalui jalur hukum, itu kita berharap kepada DPR. Karena itulah fungsi pengawasan DPR harus dilakukan, dan kalau itu dilakukan sejak dulu, ini tidak sampai seperti ini. Tapi DPR tidak peduli. Bahkan sampai sekarang pun yang kita harapkan misalnya mereka itu segera mengajukan hak angket tentang pemilu curang. Ini masih belum. Ya. Kemudian yang terakhir, saya kira kalau kita bicara hukum etika ini susah untuk dikuantifikasi. Ya, dia melakukan kecurangan
ketiga, melanggar sumpah jabatan yang diatur ditetapkan dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar. Bagaimana ini mengukurnya? Susah, tapi intinya dari sisi hukum politik kelihatannya kita tidak terlalu banyak harapan, kecuali mungkin kalau memang DPR terutama 5 partai PDIP, P3, PKB, PKS dan Nasdem itu memang serius mendengar aspirasi rakyat. Kalau tidak, ya lupakan saja itu penurunan penjahat tadi. Maka yang terakhir saya kira yang sangat penting adalah kenapa kita membuat gerakan ini atau front yang disebut tadi Pak Harto ya, jadi tidak front ya. Itu adalah supaya langkah ketiga selain hukum politik itu adalah gerakan perlawanan rakyat. Maka nanti akan dibacakan oleh Pak Narko posisi kita, yaitu bahwa kita akan membangkang kepada rezim yang memang jahat, tapi juga sekalian kita melakukan perlawanan. Nah, mudah-mudahan dengan acara deklarasi dan pernyataan sikap kita ini nanti, maka langkah ketiga kalau hukum politik tidak ada harapan, maka perlawanan jalanan oleh rakyat ya, yang saya kira akan dikonsolidasikan, dan saya kira Pak Arko siap nanti di depan dalam bentuk yang namanya front penegak daulat rakyat untuk segera bersikap dan memulai langkah-langkah aksinya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mohon sekali lagi program buat nomor tanggal 2. Tadi Pak Harto bilang nggak cukup lagi gerakan moral, karena yang tidak ada orang-orang yang tidak punya moral. Itu bahasanya. Makanya lahirlah kalau penegak moral rakyat. Oke, selanjutnya sebagai pamungkas kita dengarkan merawat beliau adalah SMH untuk menyampaikan kabarnya secara singkat, tapi bisa menambah kita semuanya. Silakan, Pak Beliau. Habis ini baru akan melakukan pamungkas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Waalaikumsalam. Bapak kali ini yang juga seperjuangan dalam menegakkan kebenaran. Pertama adalah bahwa memang Pak Jokowi ini sudah melakukan pengkhianatan negara. Pak Jokowi sudah melakukan KKN. Pak Jokowi sudah melakukan pelanggaran banyak hal-hal yang berhubungan dengan etika. Memang sudah waktunya kita lengser. Ada 3 momen, 3 isu yang aktual yang harus menjadi pintu masuk bagi gerakan yang lebih terstruktur, sistematis dan masif. Yang pertama adalah isu kecurangan pemilu. Ini adalah magnet untuk masyarakat mengkritisi rakyat berbuat dan bergerak. Kecurangan pemilu sudah jelas, tidak bisa dibiarkan. Membiarkan sama saja dengan membiarkan kejahatan. Yang kedua adalah isu hak angket. Hak angket atau hak penyelidikan yang sekarang sudah mulai ramai, katakanlah pro kontra, ragu dan berbagai variasinya. Tapi hak angket itu adalah isu yang penting juga untuk direspon oleh rakyat dan masyarakat. Yang ketiga adalah isu memang pemakzulan Jokowi secara langsung melalui proses konstitusi atau isu desakan Jokowi yang akan muncul. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semuanya itu tidak ada artinya. Isu-isu itu kalau tidak ada memang
gerakan real dari rakyat atau masyarakat bangsa Indonesia. People power. Dalam agama namanya masih roh bro. Aksi rakyat besar-besaran. Saya kira isu itu hanya magnet. Isu itu hanya magnet. Tapi esensi bagi perubahannya, termasuk turunnya Jokowi dari jabatan sebagai presiden dan mengakhiri rezim kriminalnya ini, adalah rakyat yang menentukan. Rakyat itulah yang kita sebut dengan people power atau masyarakat kubro. Saya kira gerakan itu harus menuju ke sana. Tanpa adanya ke situ sia-sia. Insya Allah ada pernyataan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Tapi itu betul loh, kalau rakyat sudah bergerak, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun membantu. Allahu Akbar. Dalam hadis ada namanya Ya Allah Ma'al Jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Bersama kebersamaan, bersama rakyat yang bersatu, bersama rakyat yang bergerak. Rohiyah, rakyat menentukan perubahan. Bolehkan kowe. Boleh nggak? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itu seluruh elemen rakyat bergerak. Kita terharu para purnawirawan jenderal ini turun dan sudah menyatakan keberanian dan sikapnya. Kita tahu jati diri TNI. Undang-Undang TNI 34 2004. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Buktikan jati diri itu. Dan insya Allah kita rakyat masih yakin akan jadi diri TNI tersebut. Sebagai bagian dari rakyat, ayo berjuang bersama rakyat. Amin. Allahu Akbar. Bagian negara nasional, jaga kedaulatan negara ini yang sudah dijual, tinggal naikkan kepada kepentingan asing yang sebenarnya menginjak-injak kedaulatan negara. Nasionalisme kita ini harus bangkit dan semakin semangat lagi. Sebagai tentara berjuang, mari bareng-bareng kita berjuang. Ya, ayo. Jangan membiarkan rakyat berjuang sendiri. Jangan biarkan elemen-elemen rakyat berjuang sendiri. TNI adalah tentara berjuang. Mana tentara berjuang itu? Allahu Akbar. Tentara profesional, kerana profesinya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, perempuan bergerak, para umat ini, santri, kita dari bulan puasa ini. Ayo berjihad. Karena dengan jihad itulah kita akan mulia. Amin. Amin. Ayo, hidupkan para santri, para ulama. Mana yang biasa di mimbar itu teriak-teriak umat kuat, umat hebat, tapi ruhul jihad nggak ada. Untuk merubah keadaan, menjatuhkan juga rejim jahat, harus dengan jihad itu. Allahu Akbar. Jihad fisabilillah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau mau jadi mukmin yang benar-benar, itu harus memperkokoh iman, harus berhijrah, jangan bertoleransi, jangan berkolaborasi dengan rezim. Hijrah keluar. Wajahadu setelah hijrah berjihad, jihad, jihad.
belum bersatu. Walladzina amanu wa nasaru, ayo bahu membahu, tolong menolong, satu kesatuan. Kalahkan rezim yang zalim itu, kalahkan rezim yang munafik itu, kalahkan rezim yang tidak berangkat dari penghormatan kepada rakyat itu. Insya Allah mereka lah pemimpin benar, mereka yang benar. Nasrul dari Allah, pertolongan dari Allah, wa fathul qarib, kemenangan dekat. Sudah dekat Bapak Ibu Saudara sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Nasrul min Allah wa fathul qarib. Allah sudah. Pertolongan Allah sudah kemenangan mereka. Kalimat-kalimatnya Allah masih bersolid. Mukminin, bahasa mukminin sampaikan kabar mereka orang beriman. Jadi orang beriman akan memperkenalkan, betul kan? Terus sekarang saya hormati para saudara saya muliakan. Ketika pemilu 12 ada 7 juta orang. Katanya sempat 13 juta orang. Ketika ada kesimpulan ada 3 juta orang tertipu ke badan. Ketika kampanye terakhir pasangan Amin Bijis katanya 3 juta orang. Bayangkan 3 juta orang itu kalau tidak hanya kerumunan tapi bisa jadi barisan dahsyat. Ya, karena kita dengarkan Pak Jenderal Soekarno akan menyampaikan informasi yang diharapkan kita semua yang menjadi kerumunan berubah mengatur jadi barisan. Setuju ya? Allahu Akbar. Belum mic-nya principal. Mati nyalain dulu belum. Bapak senior yang saya hormati dan saya muliakan, teman-teman purnawirawan saya hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh politik serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih Bu acara memberi kesempatan saya naik ke ini. Saya tidak perlu jelaskan lagi yang lain. Sedikit saya tambahkan sebelum saya membaca dan ikrar bahwa forum ini dibentuk setelah beberapa hari di antara kita ini banyak apa dari yang Inggris, mak-mak, purnawirawan segala macam. Kita melihat bagaimana bapak ibu, adik-adik, anak-anak yang saling menunjuk rasa di DPR selalu teriak, selalu ngomong. Kita kalau pas kelompok ini nggak mungkin berarti buat telinganya Jokowi dan rezimnya. Nggak berarti. Harusnya kita dikoordinir jadi satu. Harusnya ada pemimpin. Itu suara. Saya bilang gila itu kalau saya bertanggung jawab. Saya dengar dari mak-mak pun berbawa. Kadang-kadang sakit hati dengarnya. Karena ada mama ini berani kalau ngomong, Pak, kita mau gini-gini terus, kapan berani ya? Pasti baik juga. Maksudnya, kapan kita ganti rezim ini? Rezim ini sudah demikian, bukan bulan-bulan, kurang ajar yang terhadap negeri ini. Karena itu kemarin dari diskusi kumpul dengan beberapa teman dari pejabat dan tokoh sini, kita rencanakan membentuk satu front yang tidak mengabaikan yang lalu. Silakan, mari kita bersatu. Cuma kali ini yang kita akan
mengajak para pengunjuk rasa yang terdiri dari ratusan kelompok itu bersatu supaya suaranya lebih keras, supaya yang rada-rada budak di pemerintah itu dengar. Kalau masih budak, ya mungkin pagar DPR kita dorong, kita kasih soal. Kalau kita di gedung rakyat, di gedung kita nggak berfungsi mewakili kita, ya kita saja langsung ambil sebagai representasi perwakilan rakyat. Benar. Bubarkan DPR. Jangan seperti itulah. Makanya partai ini betul. Menegak daulat rakyat. Jadi kalau ada kelompok lain yang pilih-pilih, ya nama saja masyarakat. Tapi tujuannya sama. Gantung Jokowi. Bagaimana kita ganti pemerintahan yang bulat ini dengan pemerintah yang benar sesuai dengan cita-cita Bapak Odin Pares ini yang menghadapi negara yang adil, makmur, rata Indonesia. Kira-kira demikian lah. Yang lainnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan maupun oleh Pak Marwan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita ketahui kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akhir ini sudah semakin buruk dan memprihatinkan. Negara bisa dijalankan secara ugal-ugalan. Syarat pelanggaran konstitusi dan hukum setelah syarat kepentingan oligarki, sehingga yang menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila dan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo dinilai berperan sentral dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang melemahkan demokrasi, kebebasan berbicara dan penegakan daulat rakyat, terutama dalam pemilu 2024. Pemerintahan Joko Widodo bersama penyelenggara pemilu telah menciptakan pemilu curang. Presiden Jokowi yakini telah menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, berpihak dalam politik elektoral dan menjalankan praktek politik nepotis guna melanggengkan kekuasaannya. Presiden Joko Widodo dianggap telah menggunakan kekuasaan dengan pendekatan menghalalkan segala cara. Berbagai masalah bangsa dan negara di atas harus segera diperbaiki dengan langkah awal melengsarkan Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai sumber utama masalah di negara ini. Langkah perbaikan dapat ditempuh melalui jalur hukum, jalur politik, serta gerakan perlawanan rakyat. Oleh sebab itu, guna berhasilnya perbaikan serta pulihnya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita proklamasi dan kedaulatan rakyat, Front Penegakan Daulat Rakyat terpanggil untuk berperan aktif, sekaligus mendeklarasikan terwujudnya pembangkangan atau perlawanan rakyat. Menjalankan setelah ini saya akan bacakan pernyataan. Saya mohon Bapak Ibu berdiri dan bisa mengikuti pernyataan ini. Kami dari Front Penegak Daulat Rakyat dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, menolak dengan tegas hasil pemilu. Khususnya Pilpres 2024. Yang dinilai curang. Dua, mendesak DPR segera menggunakan hak angket guna menyelidiki dengan seksama
kecurangan pemilu 2024. Tiga. Meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Empat. Menuntut DPR dan MPR segera memproses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Jakarta 9 Maret 2024. Selesai nggak? Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, sudah menjadi lebih jelas lagi. Jadi buat teman-teman yang selama ini masih berkomdo, ayo bergerak, ayo revolusi, di sini semuanya sama-sama kita ya. Kemudian kita selesai dan kita sebagai penutup kita doa dipimpin oleh Ustaz Taslim Alam untuk menjadi doa. Ada Pak? Nanti aku ada Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah salawat ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala niat baik kita, niat anak bangsa, moga-moga di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Pertama sama-sama kita baca Fatihah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan kepada sekalian para sahabat kaum muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat, begitu juga kepada para pendiri negara kita, para pahlawan kita yang telah mendahului kita, yang telah mengkoordinasikan sehingga 17 Agustus 45 lahirlah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sekalian kaum muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, al-fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah turunkan kepada kita, khususnya penggerak daulah rakyat. Allah berikan ilham, Allah berikan pencerahan kepada kita sekalian untuk dapat menjadi penyatu umat, untuk menyatukan anasir-anasir kelompok-kelompok yang ingin daulah rakyat di negara kita tercinta. Khususnya begitu juga Fatihah ini kita kirimkan kepada pemimpin-pemimpin kita yang masih di dalam hatinya ada keadilan, harapan yang mengharapkan kepada Allah yang setiap malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah turunkan keadilan di negeri kita. Amin 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 ya Allah. Wala kulliyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kekuatan kepada pengasas, kepada orang-orang yang ingin menyatukan umat di bawah satu koordinator front penegak daulah rakyat atau front PDR. Moga-moga Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian. Amin. Allah berikan kekuatan kepada sekalian umat Islam. Amin. Supaya kita bersatu karena dari Allah Subhanahu wa taala punya al-haqqu wa al-batil. Apabila datang kebenaran maka akan muncullah kebatilan. Betul. Amin. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah kami berkumpul ya Allah di gedung Muslimat di hari Sabtu 9 Maret 2024 ya Allah, di dalam satu deklarasi pernyataan sikap Front Penegak Daulat Rakyat atau Front PDR ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada pejuang-pejuang kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, untuk mendaulatkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang selama ini kami ketahui dirongrong ya Allah dengan kezaliman setelah kita melaksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari yang lalu ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapak kami ya Allah, guru kami ya Allah, para pemimpin kami ya Allah, khususnya kepada pendiri negara ini ya Allah. Janganlah kami Engkau bebani dengan dosa-dosa kami ya Allah, sehingga dosa yang ada pada kami itu menghalangi kami untuk menegakkan kedaulatan di negara yang kami cintai ini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma arhamna warham walidina warham ummat Muhammad. Berikanlah ya Allah kerahmatan daripadamu ya Allah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya Allah. Berikanlah kepada kami, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menegakkan kebenaran ya Allah. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil ya Allah, dan berikan kepada kami ya Allah kekuatan untuk menghancurkan kebatilan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Terakhir ya Allah, pada bermunajat di bulan Sya'ban ini ya Allah, menjelang bulan Ramadan ya Allah, bulan yang di dalamnya Engkau penuhi rahmat, berkah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Kalau di bulan Ramadan baginda Rasulullah, orang yang pernah kami cintai, di 17 Ramadan perang yang terbesar Ramadan ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, sehingga ya Allah dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, kepada seluruh komponen umat baik di Sabang sampai Merauke ya Allah yang memprotes kecurangan ini ya Allah, berikan kekuatan kepada kami sekalian ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Rabbana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilhumul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar. One Kawan TV 1